datanglah. Sebelum kita mengawali doa kita, maka marilah kita mengambil sikap dan menandai diri kita dengan tanda keselamatan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, semua orang mendambakan keselamatan, kebahagiaan, dan damai sejahtera. Tetapi tidak semua orang mau bertobat dari cara hidupnya. Bertobat bukan sekedar mengakui dosa dan keselamatan. Bertobat juga berarti merubah cara pandang dan cara hidup kita untuk siap dituntun Tuhan menuju keselamatan, kebahagiaan, dan damai sejahtera. Warta Tobat menjadi seruan yang menggema di masa Advent ini, agar kita siap menerima tuntunan yang kita nantikan kedatangannya di hari Natal. Saudara-saudari, marilah kita dengan rendah hati mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini dan siap mendengarkan sabda Tuhan dengan hati yang bersih. Kita bersama-sama mengucapkan, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah yang penuh kasih, Engkau menyediakan sukacita yang sejati bagi dunia dan menghendaki agar kami hidup dalam damai dan cinta kasih. Kami mohon nyatakanlah cinta kasih-Mu kepada kami dan teguhkanlah kami dalam menyongsong kedatangan dua kekasih-Mu setiamu, yakni Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Hai Yerusalem,
hendaklah engkau menanggalkan pakaian kesedihan dan kesengsaraanmu, lalu mengenakan perhiasan kemuliaan Allah untuk selama-lamanya. Hendaklah engkau berselubungkan kampuh kebenaran Allah dan memasang di atas kepalamu tajuk kemuliaan yang kekal. Sebab di bawah kolong langit seri wajahmu akan dipertunjukkan oleh Allah dari pihak Allah. Engkau akan diberi nama abadi, damai sejahtera, hasil kebenaran, kemuliaan, hasil takwa. Bangkitlah, hai Yerusalem, hendaklah engkau berdiri tegak di ketinggian. Tengoklah ke timur, lihatlah, anak-anakmu sudah berkumpul atas firman dari Yang Kudus. Mereka berkumpul di tempat matahari terbenam sampai ke tempat terbitnya. Bersukarialah, karena Allah ingat kepada mereka. Memang dahulu mereka pergi daripadamu dan berjalan kami, digiring oleh musuh. Tetapi kali ini mereka dikembalikan kepadamu oleh Allah. Mereka diusung dengan hormat seolah-olah di atas tanduk kerajaan, sebab Allah memerintahkan supaya segala gunung yang tinggi dan segenap bukit abadi diratakanlah, supaya sekalian jurang ditimbun menjadi tanah yang rata. Dengan demikian, Israel dapat berjalan dengan aman di bawah naungan kemuliaan Allah. Hutan rimba dan segala pohon yang harum semerbak pun menaungi Israel atas perintah Allah. Sebab Israel akan dituntun dengan sukacita oleh Allah, oleh cahaya kemuliaannya, dan dengan belas kasihan serta kebenarannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan Allah
orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah negeri. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur lagi, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini, aku yakin sepenuhnya bahwa Allah yang telah memulai karya baik di antaramu akan melanjutkannya sampai pada hari Kristus Yesus. Sebab Allahlah saksiku betapa dengan kasih mesra Kristus Yesus aku merindukan kamu. Dan inilah doaku, semoga kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Dengan demikian, kamu dapat memilih apa yang baik, agar kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Dan akhirnya, semoga kamu dipenuhi dengan buah kebenaran oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya.
Saudara-saudari terkasih, marilah kita dengarkan Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Perlu diingat bahwa tata gerak membuat tanda salib kecil di buku bacaan, dahi, mulut, dan dada hanya dilakukan dalam perayaan Ekaristi atau ketika pembacaan Injil dilakukan oleh kaum tertabis, diakon, imam, uskup. Ketika perayaan Sabda, hari Minggu, dan hari raya yang dipimpin awam, tata gerak dan ungkapan itu tidak dilakukan. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes menjadi raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya menjadi wajah wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias menjadi raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Sakaria, di padang gurun. Lalu datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saya diminta oleh pemimpin ibadat untuk membacakan pesan Natal Uskup Keuskupan Sanggau tahun 2024. Tema besarnya adalah marilah sekarang kita pergi ke Betlehem. Diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 15b. Saudara-saudari terkasih, hari raya Natal sudah dekat dan hati kita pun bersukacita menyusulnya. Sukacita itu lahir dari kesadaran dan pengalaman iman kita bahwa Tuhan telah menggenapi janjinya untuk mengutus Sang Juru Selamat, Immanuel, Allah beserta kita, penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Referensi dari kitab Yesaya bab 7 ayat 14 dilanjutkan ayat 9 sampai dengan bab 9 ayat 5.
kegenapan tentang kedatangannya diwartakan dengan lantang oleh malaikat Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias, Tuhan di kota Daud. Lukas bab 2 ayat 10. Karena itu para gembala pun berkata, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Lukas bab 2 ayat 15b. Bapak Ibu memang agak ribet ya, karena saya sebutkan ayat-ayatnya biar kita ini tidak kurang kata tetangga sebelah. Orang Katolik itu ngarang-ngarang, tidak disebut ayatnya, maka saya sebutkan ayatnya. Kemudian mendengar warta dari malaikat, para gembala segera berangkat menuju Bethlehem untuk mencari kebenaran tentang kabar gembira tersebut dan berjumpa dengan Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat yang baru dilahirkan. Ternyata warta sukacita dari malaikat bukanlah kabar bohong, bukan pula gosip murahan seperti yang kita jumpai hari-hari ini di media sosial, melainkan berita yang benar dan tepat sehingga dapat dipercaya. Lalu mereka bergegas berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang berbaring di palungan. Lukas bab 2 ayat 16. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan senantiasa bermurah hati kepada umatnya, dan segenap manusia dengan memberikan kuasa pertolongannya sebagai perisai untuk menghadapi godaan, cobaan, kesulitan, permasalahan, dan penganiayaan serta rahmat, karunia, dan berkat-Nya sebagai wujud kasih dan penyertaan-Nya dalam persiarahan di dunia ini. Bahkan sekalipun manusia tidak taat kepadanya, Tuhan selalu setia menunggunya untuk kembali dengan selalu membuka hati kudus-Nya yang siap mengampuni dan berbelah rasa. Tuhan kita adalah pribadi yang selalu setia, dan kesetiaan adalah jati diri, hakikat, intisari dari kepribadian Tuhan. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. 2 Timotius bab 2 ayat 13. Berbeda dari Tuhan yang selalu setia, jemaat Kristiani dan umat manusia selalu ingkar janji dengan Tuhan, dan lebih lagi dengan sesamanya. Ingkar janji itu dinyatakan dengan pikiran, tutur kata, sikap dan tingkah laku yang hanya memuja diri sendiri, mengutamakan kesenangan,
kepentingan dan ambisi pribadi belaka, egois dan hedonis. Kata dan tindak tanduknya yang egois dan hedonis itu membuatnya menutup mata terhadap kehadiran, keadaan, dan kepentingan orang lain. Malahan kehadiran dan narasi yang keluar dari mulutnya sering melukai, menodai, dan menyakiti rasa kemanusiaan dan kerohanian daripada membangun, memotivasi, dan menginspirasi sesama untuk mewujudkan kebersamaan yang damai, berkeadilan, berbela rasa, dan bersuka cita. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebagai umat Katolik di Keuskupan Sanggau ini, kita diingatkan sekali lagi akan identitas, jati diri, atau hakikat kita sebagai saudara-saudari Yesus Kristus, sebagai anak-anak dari Bapa Surgawi yang satu dan sama itu. Jati diri kita adalah bahwa kita masing-masing tidaklah hidup sendiri-sendiri, tetapi berada dalam satu komunitas gerejawi yang disebut dengan Gereja Katolik Roma, dan menjadi unsur dasar yang tersusun rapi sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota dalam satu tubuh dan satu roh, yaitu tubuh mistik Kristus. Bandingkan Efesus bab 4 ayat 16. Maka suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, seluruh umat Katolik di Keuskupan Sanggau ini hendaklah berjalan bersama sebagai sebuah persekutuan atau komunio, terlibat secara aktif dalam pekerjaan, terlibat aktif dalam pekerjaan baik, berpartisipasi dengan tulus dan tekad bulat dalam tugas pastoral dan pengajaran gereja atau partisipasio, serta dengan semangat berkobar ambil bagian dalam karya misioner gereja dan pewartaan Injil dengan menjadi garam dan terang dimanapun berada, bekerja dan berkarya atau misio. Saudara-saudari yang terkasih, berjalan bersama sebagai sebuah persekutuan Keuskupan Sanggau ternyata tidak mudah. Ada banyak orang yang belum sadar, bahkan belum tahu sama sekali, dan yang tak mau tahu akan keharusan ini. Sebagian besar dari umat Katolik Keuskupan Sanggau mengaku diri sebagai Katolik, tetapi tidak tahu apa-apa tentang ajaran
dan kewajibannya sebagai orang Katolik. Mereka hanyalah Katolik KTP atau Katolik Natal Paskah atau napas. Kelemahan akut ini disebabkan oleh banyak faktor, seperti dibaptis saat bayi dan setelah itu tidak atau belum pernah mendapat pengajaran apapun tentang iman Katolik, baik di rumah maupun di sekolah. Kekurangan tenaga katekis dan guru agama, sikap masa bodoh, acuh tak acuh, kurang berpendidikan, dan lain-lain. Hal lain yang turut melemahkan upaya berjalan bersama adalah upaya sebagian kecil umat untuk membenarkan perilakunya yang buruk secara moral dan legal dengan berlindung di bawah panji budaya, adat istiadat, dan kebiasaan, serta membenturkan iman dengan budaya seperti kebiasaan ganjur, mabuk-mabukan, dan bermacam hiburan yang tidak sehat. Selain kelemahan internal umat Katolik Keuskupan Sanggau, kesulitan untuk berjalan bersama sebagai persekutuan diakibatkan oleh godaan dan tantangan yang berasal dari luar. Harus kita akui bahwa situasi dan kondisi ekonomi finansial masyarakat secara umum dan umat Katolik Keuskupan Sanggau secara khusus masih berada dalam kategori menengah ke bawah. Keinginan untuk meringankan beban ekonomi keluarga mendorong banyak anak muda, terutama kaum perempuan, menjadi pekerja di luar negeri. Namun, karena pengetahuan dan keterampilannya kurang, serta tertipu oleh para calo dan sindikat kriminal, banyak dari para pekerja ini yang menjadi korban perdagangan manusia. Mereka bukan mendapat gaji yang memadai dan pekerjaan yang dijanjikan, malahan menjadi korban kekerasan baik fisik maupun seksual. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tantangan lain dalam berjalan bersama ini adalah propaganda hidup, propaganda gaya hidup pelahap yang berpoya-poya atau konsumeris dan bersenang ria atau hedonis. Kemudian magisterium ini tidak bisa salah, artinya mutlak, atau paus kita tidak bisa salah, kebenaran mutlak, karena beliau mengajarkan hal-hal yang berhubungan dengan iman kita. Jadi kiranya apa yang disampaikan dalam pesan Natal tahun 2024 ini bisa kita cerna, bisa kita imani untuk hidup yang lebih baik. Amin.
Tuhan memberkati. Setelah mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk mengungkapkan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pernyataan iman kita. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga, ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sebelah sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus. Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Dengan penuh harapan kita menantikan kedatangan Tuhan. Dialah cahaya dunia, penyelamat para bangsa. Maka marilah kita panjatkan doa kepada Bapa di surga. Bagi gereja Kristus, ya Bapa, datanglah dan hadirlah di tengah kami, dan semoga kehadiran-Mu menjadikan gereja cahaya bagi semua orang di dunia ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat di sekitar kita, ya Bapa, bukalah mata hati masyarakat di sekitar kami, agar dapat melihat karya cinta kasih-Mu yang agung melalui umat-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang putus asa dan tidak melihat jalan keluar dari kesulitan-kesulitan hidupnya, ya Bapa, bimbinglah mereka yang agar dapat menemukan sesama yang mampu mengajak mereka memulai hidup yang baru dengan harapan akan masa depan yang lebih cerah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua di sini, ya Bapa, bangkitkanlah kami dari kemalasan, agar pada masa menjelang Natal ini, hidup kami diresapi benar-benar oleh cinta kasih Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Allah telah menepati janji keselamatannya
dalam diri Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka marilah kita memuji Allah dengan berseru, jiwaku haus padamu Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Jiwaku haus padamu Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umat-Nya. Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa, putra Daud hamba-Nya. Maka marilah kita memuji Allah. Jiwaku haus padamu Tuhan, ingin melihat wajah Allah, seperti dijanjikannya dari sedia kala, dengan perantaraan para nabinya yang kudus, untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua lawan yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada leluhur kita dan menindakkan perjanjian-Nya yang kudus. Maka marilah kita memuji Allah. Jiwaku haus padamu Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kini mari kita siapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Tuhan di dalam hati kita. Yesus bersabda, "Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Dalam keheningan, marilah kita masing-masing menyatukan diri dengan Tuhan yang hadir di sini saat ini bersama kita. Berbicaralah dengan Dia dari hati ke hati dengan mengatakan, "Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku. Jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku. Jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku.
jadikanlah hatiku seperti hati. Marilah kita saling memberikan salam damai. Salam damai, salam damai, salam damai Kristus besertamu, salam, salam. Kita komuni batin, kita nyanyikan bersama-sama. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan ku persatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, semoga sabda-Mu yang telah kami terima hari ini senantiasa meneguhkan kami untuk mengusahakan cinta kasih, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan di muka bumi, sambil terus mengharapkan sepenuhnya dalam kerajaan-Mu yang abadi di surga, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.